Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Margiono. Nomor induk mahasiswa PPG 2017 408 151. LPTK IAIN Purwokerto. Dan seharusnya saya kemarin praktek video tapi berkenaan dengan tes P3K. Jadi video saya ambil hari ini, hari Selasa, tanggal 14 September 2021 jam 12.30 sampai jam 14.00 pada kelas 8A SMP Negeri 2 Padamara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa doa mulai? Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana keadaan kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum dimulai terlebih dahulu, Pak Guru absen bentar ya. Arlita, Bella, Ikhtiar, Tria, Dina, Desta, Asyahro, Saskia. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Bab kemarin, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah, apa saja kemarin kitab-kitab Allah? Ada berapa? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, kenapa Allah perlu menurunkan kitab-kitabnya? Kenapa? Kitab itu fungsinya untuk apa kemarin? Sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman dan petunjuk manusia. Yang namanya pedoman itu seperti apa pedoman? Kalian tahu biasanya kalau undangan ada denah tempat tinggal, ya benar? Nah, denah tempat tinggal itu tujuannya untuk apa? Lokasinya supaya apa? Tamunya tidak kesasar, ya benar? Tidak jauh beda, diibaratkan seperti itu. Kitab Allah sebagai pedoman dan petunjuk hidup supaya manusia tidak tersasar, apalagi tidak sampai tempat tujuan. Nah, tempat tujuan kita manusia akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia yang terakhir di akhirat. Dan itu tujuan akhir kebahagiaan ya di akhirat. Diibaratkan tadi supaya kalian cepat tepat datang ke lokasi harus tahu pedoman dan petunjuknya, ya benar. Nah, demikian juga supaya hidup kita tidak tersesat, maka kita harus mempelajari kitab-kitab itu. Dan termasuk dengan kita mempelajari kitab-kitab itu, maka kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan, ya benar. Nah, itu
Tentunya sekarang masih dalam tahap pandemi belum usai, kalian pun bepergian kemana termasuk ke sekolah ini dibatasi, kalian harus pakai masker. Dan Quran itu juga selain sebagai petunjuk, sebagai doa. Baca Al-Quran, doa diniati supaya tetap sehat walafiat dan harus tetap semangat. Karena apa? Dengan semangat kita tumbuh optimis. Dengan optimis kita hidup lebih sehat. Ya, itu tidak sedikit-sedikit tiduran, kan? Itu tidak membangun jiwa rasa optimis, jiwa semangat. Nah, kemudian yang hari ini Pak Guru sampaikan yaitu tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Miras itu apa miras? Miras itu apa? Minuman keras. Kenapa minuman keras dilarang? Tidak baik untuk kesehatan. Kalau menurut agama, kenapa itu dilarang? Haram. Kenapa haram? Oh, benda. Kira-kira kalau yang minum minuman keras itu bisa terjaga, mripate kondisinya bisa terjaga benda. Nah, malah bisa tidak sadarkan itu yang di agama tidak boleh. Itu apa? Hilang kesadaran. Kalau sudah hilang kesadaran, bisa berbuat yang tidak masuk di akal. Itu minuman keras. Kalau perjudian, tahu judi? Judi apa judi? Main kartu. Judi apa terus? Jenisnya itu jenisnya ya. Ya udah jenisnya saja. Judi apa biasanya yang kalian tahu? Ada kecelakaan motor, mobil. Yang dicatat apanya? Biasanya kalau orang yang jiwanya berjudi, yang dicatat apanya? Nomor plat motor atau untuk apa? Untuk dipasangi toger, ya benda dan macam-macam. Main kelereng bisa jadi judi? Bisa. Duitan. Nonton bal-balan di TV bisa jadi judi? Bisa. Taruhan. Ya? Itu. Terus pertengkaran. Pertengkaran itu apa pertengkaran? Cara kita itu tukaran bahasa Jawanya ya. Tukaran. Biasanya tukaran itu sebabnya kenapa? Karena adu domba. Malah domba yang disalahkan ya. Adu domba kenapa adu sapi ya? Adu domba. Padahal si tukaran kan manusia ya. Nah, biasanya kan apa? Singge ngeyel. Singge ngeyel. Ngeyel bahasa Indonesianya apa? Ngeyel ya. Kokoh dengan pendiriannya. Pendapatnya sendiri yang dianggap ini ya akhirnya timbul perselisihan, bisa menyebabkan pertengkaran. Itu. Nah, kemudian sebelum selanjutnya, Pak Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu nantinya diharapkan kalian mau atau mampu menyebutkan ya dampak negatif, pengertiannya, kemudian cara mencegahnya. Terus, yuk kita nanti baca, Pak Guru baca, kalian tirukan ya, yang suaranya keras ya. Yuk ta'awud bersama. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu.
innamal khamru innamal khamru wal maisiru wal maisiru wal ansabu wal ansabu wal azlamu wal azlamu rijsum min amalin syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya baca bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu dalil nafinya, ya. Ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 tentang minuman keras dan berjudi. Kalau 91 itu tentang permusuhan. Nah, terus sebelum selanjutnya Pak Guru pengen ini bagi dua kelompok, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 4 anak. Coba gabung, silakan. Mejanya, kursinya diputar. Bagi yang sudah pernah, nah, kamu gabusin 4 anak. Ya, mejanya, kursinya yang depan kursinya di hadapan ke sana. Mbak, ayo sini gabung. Ya, kursinya di hadapan ke sana. Bawa pulpen, bawa ya. Perhatikan, nanti yang kalian tuliskan dalam kertas itu, ya, tulis 1. Silakan yang nulis 1 aja. Yang nulis ditulis di kertas itu, ya. 1, setelah kalian nanti mengamati gambar dan video, 1, tulislah pengertian tulislah pengertian judi, miras, dan pertengkaran. Yang kedua, dampak negatif miras, judi, dan pertengkaran. Terus berikutnya 3, ya, faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Yang keempat, mencegah atau menjauhi dari hal-hal tersebut. Mencegah atau menjauhi dari hal-hal tersebut.
Udah? Coba silakan perhatikan di depan ini. Ya. Ada beberapa artikel. Ini pertama terkait dengan miras. Ya. 4 orang tewas dan 3 dirawat usai pesta miras di Karawang. Ya. Tuh. Terus data kecelakaan lalu lintas akibat miras, ratusan tewas dari tahun 2019 2020. Terus dicekoki miras, anak di bawah umur diperkosa pacar dan 2 temannya. Ini karena judi. Aku maksudnya istri ya, minta cerai karena suami main judi. Terus penggerebekan lokasi judi, kartu dan dadu. Kemudian sakit hati kalah judi, Sugeng bunuh temannya sendiri. Nah. Terus tawuran pelajar di Bekasi renggut nyawa, 8 orang diamankan. Ini pertengkaran ya. Nah, ini geber motor pemicu tawuran remaja di Sawah Besar. Terus usai bertengkar, suami bunuh istrinya dengan pisau dapur. Nah, itu ya. Itu kaitannya dengan beberapa artikel. Nah, ini dengan video ya, perhatikan videonya. Kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mati. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil, lebih kecil lagi, sedikit lagi. Oke, kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barrier alam yang terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membawa ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit dari saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita semakin bisa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membawa ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi di dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati permukaan besi. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dari mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bantu teman kalian mengetahuinya juga dengan membagikan video ini agar mereka bisa cari cara lain untuk melupakan hal. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh. Jika ada topik yang kalian inginkan dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.
kalian diskusikan ya, yang 4 tadi itu. Pertama, pengertiannya miras, judi, pertengkaran, terus dampak negatif, faktor yang mempengaruhi orang bisa judi atau miras atau pertengkaran, terus cara menjauhi atau mencegah perbuatan itu atau mengkonsumsi miras. Silakan dikerjakan, kemudian nanti hasil tulis kertas itu nanti dipresentasikan ya. Silakan, boleh carinya pakai HP yang soalnya itu. Silakan. Sudah? Kalau sudah, kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan kalau mau maju semua kelompoknya boleh, tapi yang membacakan hasilnya 1 orang. Silakan. Yuk, sini. Tulislah pengertian judi, miras, dan pertengkaran. Pengertian miras. Miras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Dampak negatif miras, judi, dan pertengkaran. Dampak negatif, rentan mengalami penyakit, menyebabkan kerusakan saraf, menurunkan kecerdasan. Faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi adalah seseorang bisa berbuat kriminal. Cara pencegahan atau menjauhi dari hal-hal tersebut: mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menolak ketika ditawari miras. Tulislah pengertian judi, miras, dan pertengkaran. Pengertian judi: perjudian adalah suatu tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapat uang. Pengertian miras: miras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan melalui proses. Pengertian pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya. Dampak negatif miras, judi, dan pertengkaran. Miras dapat menimbulkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit hati, dan usus besar. Dampak negatif judi adalah menimbulkan stres dan bahkan membuat perilaku kriminal. Faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perbuatan judi: menimbulkan sifat bermegah, hati menjadi gelisah. Miras: faktor kepribadian anak, faktor usia, faktor pandangan, faktor segi sosial ekonomi, faktor situasional, faktor pelajaran. Sudah? Ya, beri aplaus, tepuk tangan. Udah ya? Itu tadi terkait dengan apa hasil diskusi kalian. Nah, Pak Guru ambil kesimpulan. Pertama, pengertian miras. Kalau kalian menjawab tidak plek di buku nggak apa-apa kalau ada soal.
Poinnya, miras itu membuat orang tidak sadarkan diri, ya, itu. Terus kedua, perilakunya di luar nalar, ya, tidak masuk akal, ya. Terus yang ketiga, cenderung tidak memperdulikan lingkungan sekitar, termasuk mau gaya gini yang mau joget-joget di depan umum tidak rasa karena memang tidak sadar, mau nyanyi sendiri, ya, malah hampir seperti orang apa? Gila, ya, orang stres itu, ya. Jadi miras itu adalah minuman yang menjadikan orang tidak sadarkan diri, ya. Nah, sebenarnya bukan hanya miras dong yang bisa membuat orang tidak sadarkan diri, tapi apa? Jenis narkoba yang lain, ganja, narkotika, sabu-sabu dan lain-lain, ya. Itu bahkan sekarang pun ada namanya mabok lem, ya, mencium bau lem sampai gerijengan. Bahkan yang sangat berbahaya, mencampur adukan antara pil, ya, obat sakit kepala dengan minuman bersoda sampai gerijem, bahkan ada yang sampai meninggal. Itu kalau miras. Kalau judi itu apa? Judi adalah perlakuan di mana orang yang satu bisa mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Itu kalau judi. Ada yang menang, ada yang kalah. Itu judi. Nah, macamnya banyak. Mungkin yang kalian tahu kartu remi. Kartu remi biasanya apa, Bay? Ana, mau tahu enggak? Ya. Kartu remi ana jack, as, poker, dan lain-lain. Ya. Terus ada gaple. Terus ada kayak tadi taruhan bola namanya judi totoan, bahasa Indonesia, bahasa kita totoan, ya, dan lain-lain. Nah, terus kemudian pertengkaran, yaitu yang dimaksud pertengkaran yaitu perselisihan antara individu maupun kelompok yang bisa menimbulkan apa? Perkelahian, tawuran. Itu kalau pertengkaran. Nah, karena bahaya miras bagi tubuh, menyebabkan kerusakan saraf. Saraf kan orang banyak, saraf orang di dalam tubuh, ya. Ada yang kaitan langsung otak, tangan. Itu yang menggerakkan semua anggota tubuh itu namanya saraf. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan saraf otak saraf. Walaupun otak saraf memerintahkan tangan gerak, tapi saraf tangannya sudah tidak berfungsi, ya tidak gerak. Paham, ya? Terus gangguan jantung. Ya, karena jantung fungsinya apa? Memompa darah ke semua tubuh. Terus mengganggu sistem metabolisme tubuh. Metabolisme itu apa? Pertahanan diri dari bakteri atau virus, ya. Terus mengganggu sistem reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan bisa mandul atau tidak mempunyai keturunan, ya. Atau bahkan kalau hamil bisa terus minuman keras bisa keguguran. Menurunkan kecerdasan. Nah, ini, ya, karena jadi malas belajar.
menyebabkan kenaikan berat badan. Loh Pak, kok bisa? Bisa. Tapi gemuknya itu tidak sehat. Ya, itu kalau miras. Terus mengganggu fungsi hati. Karena hati berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai penyaring racun. Maka kalau hatinya kena, ada yang namanya cuci darah. Cuci darah biasanya 2 minggu sekali. Mahal. Ya, tuh. Terus menyebabkan tekanan darah tinggi. Tensinya naik. Kalau sangat tinggi, jatuh, bisa stroke. Tidak bisa apa-apa. Menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Ya karena ada fungsi tubuh berkurang. Terus memperpendek usia seseorang. Itu bagi tubuh. Kalau bahaya miras bagi jiwa, cepat emosi, malas berpikir, menjadi malas beribadah. Karena apa? Dalamnya itu ada minuman atau barang yang haram. Terus menjadi keras kepala. Keras kepala itu apa? Susah dinasehati, itu namanya keras kepala. Tidak mau memberi nasihat atau tidak menerima nasihat yang baik. Terus gampang frustasi. Nah, kemudian judi, keluarga bisa berantakan. Karena apa? Uangnya itu digunakan untuk berjudi. Anak susah diatur. Karena tentunya apa? Melihat contoh orang tuanya. Bisa terlilit hutang. Hidup tidak berkah. Terus harta bisa berkurang. Walaupun menang, tidak berkah. Terus jadi malas beribadah. Kemudian kerugian pertengkaran. Itu keluarga bisa berantakan. Karena apa? Pertengkaran antar suami istri. Ya. Kemudian berkelahi dengan orang lain menyebabkan ditangkap di penjara. Terus banyak musuh, hidup tidak tenang. Terus bisa terluka fisik, bahkan meninggal. Terus berurusan dengan hukum atau di penjara, tentunya dibenci orang lain. Nah, itu tentang miras, judi, dan pertengkaran. Nah, tugas akhir kalian nanti kalian satu kelompok membuat satu poster di kertas vanila setengahnya ya. Itu poster bahaya minum minuman keras. Nanti silakan diisi gambarnya apa, bahayanya apa saja, silakan diwarnai, disusun semenarik mungkin poster ya, nanti dipajang di kelas ya. Paham? Nah, nanti untuk tugasnya nanti kalian ada 2 ya, yang kerjakan yang main buku paket yang terkait dengan bab miras, judi, dan pertengkaran, dan nanti ada link untuk dikerjakan secara online. Paham? Tugasnya apa? Membuat poster ya, membuat poster tuh. Nah, sebelum kita tutup, marilah pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.